Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, Islam, usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di aula madrasah Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan kita bersama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua kelak di hari akhirat tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang insya Allah dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin ya rabbal alamin. Yang kata Allah, orang-orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya di dalam surga. Yang kata Allah, surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa yang insya Allah masuk surga. Selain yang tak bertakwa tak bisa masuk. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kita istiqomah senantiasa meneladani mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di bulan Sya'ban. Kalau bulan sebelumnya kita di bulan Rajab, ini bulan Sya'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan syahru ummati, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah amal soleh di bulan Sya'ban. Kenapa Ustaz? Karena di bulan Sya'ban lah diangkatnya segala catatan amal manusia. Itulah dia ya. Jadi perbanyak amal kebaikan di bulan Sya'ban. Apalagi ini tidak lama lagi, mungkin kurang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falyatafaddal maskuro, enggak apa-apa. Apalagi ini 2 minggu lagi kita mau Ramadan. Ya, karena memang Sya'ban. Kenapa banyak orang meninggal di bulan Sya'ban? Karena Sya'ban itu adalah waktu diangkatnya catatan amal. Ima sobahati bulan Rajab, Sya'ban pak bahat nakehe. Isi ma batas da mak. Batas ni umur Sya'ban. Makana kan mapiga nakehe kan? Makana mardoa ita sunnata ajar kunati Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Si Ustaz aso sampai tatu Ramadan. Ime jole marsapo maknya mi. Silang Ustaz bahat nakeh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Arana isi ma diangkat catatan amal. Bahkan adong dipinake non loskut arrayo, dung arrayo disadari arrayo bahat nakeh. Ime ade. Makanya perbanyak amal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad dan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, karena kita sudah dekat Ramadan, saya berpikir al-fakir yang sedikit ilmunya ini ada baiknya kita membahas Ramadan sebagai bentuk persiapan kita menyambut dengan senang hati sukacita akan datangnya bulan Ramadan. Nanti boleh tanya jawab seputar Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ayat ini setiap tahun kita baca bolak-balik, bahkan nanti kalau Ramadan marpupu dibaca. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini, puasa onuma, diwajibkan Allah jauh dulu sebelum umat Nabi Muhammad pun najolo pemadung wajib di puasa. Tapi mungkin indah songon syariat puasa di umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat najolo pemadung marpuasa dua lain. Makanya bunyi ayat ini, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan hal yang baru, ya sudah ada sejak zaman najolo. La'allakum tattaqun, puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada tujuannya puasa Ustaz, so menjadi halakna bertakwa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Seluruh amal ibadah anak Adam bagi anak Adam illa siyam, kecuali puasa. Anggo puasa na nagot dita. Kata Allah, wa innahu li wa ana ajazibih. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazibih, dan aku yang akan membalasnya. Maka nanai tabo tu sangat saya godang pahalo nai. Tukinai pahalo na di hari akhirat. Maka kata Allah, bagi orang yang berpuasa Ramadan ada dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaannya adalah orang yang berpuasa, dia berbahagia ketika berbuka puasa. Nah hidup dorong unu makles berbuka puasa teh. Maka berbuka puasa adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika di dunia. Dan satu kebahagiaan lagi akan diperoleh di hari akhirat, yaitu mendapatkan pahala puasa. Maka kelak di hari akhirat, orang-orang yang berpuasa Ramadan ketika di dunia, nanti di hari akhirat ketika dia pulang menghadap Allah akan berbahagia dikarenakan pahala puasa yang dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, as-siyam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu benteng. Tandamu rumah benteng. Juga ada nomor dalan-dalan tu benteng. Benteng pura, bang gusto nanti. Ranai menadonok benteng. Jadi mula juga ada nomor dalan-dalan tu benteng. Ete kira-kira songon dia doni dokon benteng. Saru pada benteng dohot dinding. Bedana. Oh, kuatan benteng. Ini bedana. Benteng itu sangat kuat, sangat kokoh. Kalau digempur musuh, dibom pun dia berulang kali enggak akan mudahan hancur. Ima benteng. Mula ona tong mak dinding doon. Mula dinding mau dirobohkan. Tiang gu benteng botoh mak. Latogo sani kan. Biga kali pe ibom Imariam ai lawan indah mau hancur. Maka puasa itu adalah benteng. Benteng bagi siapa? Benteng bagi orang-orang yang bertakwa. Asya kun benteng Ustaz. Asya kun merbenteng. Serangan halangan aku roh kan. Puasa itu benteng dari api neraka. Pelindung dari api neraka. Maka mula porwa mulu umat terhindar dan terlindung dari api neraka, bentengnya adalah puasa. Maka siapa di antara ibu-ibu yang mau punya benteng, maka dia berpuasa. Puasalah. Maka puasa itu merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang berpuasa dia menjaga bagaimana agar puasanya tidak batal. Jangankan puasanya, bahkan pahala puasa pun dijaga bagaimana agar tidak batal. Karena bahat kalakna puaso, tapi dia tidak banyak orang yang menjaga agar puasanya tidak batal, tapi dia lupa menjaga bagaimana agar pahala puasanya tidak hilang. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan illal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan haus. Ustaz, arana mapuasa petong ma indah matak na mangeceti halak.
inda matak na marbada, inda matak na berkata-kata kotor, inda matak na margabus. Nah, anggo songonina dong gunani puasoi. Maka kalau kita penting menjaga daripada batalnya ibadah puasa, lebih penting lagi menjaga bagaimana agar pahala puasa tidak hilang. Atau malu je bawa mak puasa sasadari, manguas marni yang nomana puasoi, rupana namar pahala ti. Makanya bertengkar, berkata-kata bohong, berkata-kata sia, berkata-kata rofas, walam yathab, walam yatshal, walam yarfus. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan berkata-kata yang dapat mengundang datangnya hawa nafsu bagi yang suami istri. Kalau bulan puasa harap tahan mulai dari berakhirnya waktu sahur sampai masuknya waktu berbuka puasa. Tahan, jangan menggoda pasangan, jangan rofas, jangan berkata-kata yang dapat memunculkan syahwat. Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan hilang pahala puasa, bahkan batal puasa. Nanti tak mampu menahan diri, harus bayar dengan ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Lepas kita deh. Nah, lepas deh. Makanya jaga diri kita daripada yang bisa membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah SAW, puasa ini kelak di hari akhirat akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Jadi puasa ini akan menjadi syafaat. Roya man syafaat kuniba di hari akhirat. Maka kata bulan Ramadan nanti, mana yang dulu orang-orang yang berpuasa ketika di dunia, mereka menahan syahwatnya dikarenakan aku, menahan dirinya dari rasa lapar dan haus, maka hari ini mereka kusyafaatkan. Jadi puasa Ramadan ini bisa menjadi syafaat. Begitu juga dengan Quran. Quran ini pun nanti akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, terutama di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam Islam, apapun seluruh ibadah yang kita lakukan, apa ibadahna, baikna sunnahna, songoni juona wajibna, amana sunnah ustaz, solat duha, solat tahajud, solat tahiyatul masjid, solat tarawih, solat witir, solat qobliyah subuh, solat sunnah rawatib, infakna. Kan bulan Ramadan Pak memang infakibakan namar sidoka parbukuan puasa. Karena siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala bersedekah memberikan orang berbuka puasa, samalah dia dapatkan dengan pahala orang yang berpuasa. Dua sia. Maka di bulan Ramadan banyak-banyak memberikan orang berbuka puasa. Karena siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Nah, di mana dapat pahala seperti itu di hari biasa? Maka berlomba-lomba nanti memberikan bukaan puasa. Bope natu masojid, bope natu tetangga, bope natu dongan, bope sesama keluarga. Maka insya Allah ini bernilai amal ibadah yang besar. Oleh karena itu, seluruh amal ibadah yang kita lakukan tadi adalah tujuannya hanya satu, baik yang sunnah maupun yang wajib, bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Songoni infakna wakafna sodakohna sude sadame biar asoita menjadi alak naber takwa. Ini jelaskan na lewat takwaon kuci got masuk surga. Ini tujuannya. Segala amal ibadah, baik haji, baik umroh, hanya bertujuan bagi Allah Akbar. Ayah, Masya Allah. Bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, itu dia. Jadi jagalah takwa, karena takwalah yang menjadikan kita orang mulia. Alak lai bo piada boru na dong bedanion sarupu doon sude di hadapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah dong bedana.
sama-sama punya kesempatan mendapatkan kemuliaan. Nakot si benek ramunu umak alak lai tong ustad unggo dak pahalona ke salat 5 wajib ku masuk. Ndak usah khawatir, karena ibu-ibu pun punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena jihadnya ibu-ibu adalah di rumah tangga. Jangan sepele, tugas rumah tangga itu pun jihad itu ibu. Namar nasiduk karejo iba gas pinggan namar nasidung, baju namar nasidung nanti wosokan namar nasidung iwosok habis sada rona sada nang matakna andigan no baya matak ni bazuanon andigan no baya matak ni pinggan narong matak ni ma. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat untuk berbahagia. Allah menciptakan dunia ini, mendesain dunia ini bukan tempat berbahagia. Jadi nak kepala siarok ruang berbahagia abadi. Paling kalaupun bahagia ketika kita mendapatkan ketenangan. Ketenangan itulah yang kita sebut bahagia. Memang Allah menciptakan dunia ini bukan untuk tempat bahagia. Di mana Allah menciptakan tempat bahagia bagi umat Islam? Di surga. Isi itu kinai nak berbahagia. Anggo dunia on, indah tempat berbahagia on. Makanya sobar-sobar kamu, dunia ini kata Allah tempat ujian. Jadi selama di tegi cetan on nagot diuji dito mana kot si marsak kamu nakkan naro memar gutti songo ni sampai mati ni manang matak ni habis na sana rona sana habis na sana rona sana. Waalaikumsalam. Falyatafaddal maskuro, silahkan dulu. Jadi sobar sadia piraso kini oban ni ayah ni bagas sobar tenang gutong ama umak na korupsi iya inda na manangko iya inda na manipu iya inda na mengurangi timbangan iya sotik mia dapat dia sobar ko. Kenapa? Karena dia itulah rezeki yang diberikan oleh Allah. Ulang mangupet songon dia Khadijah penabat pangiduan ni maka na ahli surga piung ulang bat pangiduan mulut ada bukan ibu na bahatan pangiduan na ujung na marsak ayat ni bagas ante. Apa yang diberikan oleh suami terimalah itu. Nanti dia barang ikut na pangiduan dia beri korupsi no mabahi batun na ulang sangat semua dia teh. Jadi bersabarlah, karena memang dunia ini dirancang Allah untuk tempat diuji, bukan untuk tempat berbahagia. Isurga dia tanah berbahagia. Makanya sobar ulang putus asa ante sobar riba songon dia ridho ya Allah. Yang penting engkau ridho. Terus kita bersabar dan berusaha beramal. Karena memang capek, sholat capek, puasa capek, berbakti pada suami capek, mengurus rumah capek. Tahu kami ini suami ini kalau tugas ibu-ibu itu berat. Sugari pihami ala kalayan suruh tentu lebih sanggup kami. Nanti nama ngandung, nama ngalahirkan, nama nyusui, nama paturi daganak, nama mendidik melek. Masya Allah. Itulah jihadnya ibu-ibu. Maka ibu-ibu jangan menyerah. Mula borat dirasamu, inilah jihad saya. Kan itu. On jihad doang. Melayani suami jihad, menyiapkan pakaian suami jihad, membikinkan kopi buat suami jihad. Itu jihad ibu-ibu di rumah tangga, apalagi nanti bulan Ramadan double pahalanya insyaallah. Oleh karena itu kita mudah-mudahan berpuasa, dan insyaallah dengan puasa itu Ramadan itu menjadikan kita orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan karena ikhlas mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho manusia, bukan mengharap ridho Pak Ustadz, mengharap ridho Allah dan pahala yang baik dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini dia dapat semua ini. Bahkan nanti di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mulai bagi 1000 bulan ini tu 12 kurang lebih 80 tahun. Mar'amal imam lamar sudut malam Lailatul Qadar sarupa mai sakali iba salat di malam Lailatul Qadar sama kita dengan salat selama 83 tahun. Sabur ngindul itu. Dia dong dapat jaminan bisa iba salat sampai marumur 80 tahun. Narong jaminan mangulu sampai 80 tahun.
Maka beruntunglah orang-orang yang bersua nanti dengan Ramadan. Maka datang malaikat Jibril ketika Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, rugilah, celakalah orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, amin binabita yamin kun nabita. Maka sangat rugi orang yang dia berjumpa dengan Ramadan tapi Ramadan itu tidak membuat dosa-dosanya diampuni di hadapan Allah. Nah, rugi madete. Padahal nadong jaminan akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan dah. Temete ida kom-kom te na pajole kan. Anggu sapaan mahalai na orangnya lain aku marsudu pele do Ramadan. Olo. Tapi siapa yang menyangka? Ternyata Allah telah memanggilnya sebelum bertemu dengan Ramadan. Amat rugilah orang yang dia bertemu dengan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu dengan Ramadan tetapi dosa-dosa kita di Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri dari sekarang, persiapkan diri. 11 bulan kita nama ngomayuma. Sabulan ini di bulan Ramadan siapkan bagaimana untuk fokus ibadah. Karena de bau ma isi Ramadan isi de pena kok margoso mango managot para rayo. Tema 11 bulan ko mangomo. Ate, sabulan na bisa maribadah. Maka fokus untuk ibadah. Ulang bimasa taktu na makujar dunia di Ramadanon. Anggot tong benaro rasoki, itari mo ate. Boleh berusaha tapi jangan sampai usaha itu membuat kita menjadi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi tujuan dari Ramadan tadi adalah menjadikan bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayyaman ma'dudah, bahwa Ramadan itu hanya beberapa hari. 3 hari do Ramadan mah. Paling 29 sangat tolupu, jarang udah tolupu loh teh. Ayyaman ma'dudah, Ramadan itu hanya berjumlah segitu. Kenapa begitu Ustaz? Kata Allah agar manusia ini tidak bosan. Anggo setiap bulan meben Allah Ramadan raku eteknya mipi bosan nih. Na puasa saja nih ya. Karena memang manusia itu diciptakan bersifat mudah bosan. Namun kita perbosan. Makanya kata Allah puasa ini ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari, tidak setiap bulan. Hanya 1 bulan dalam setahun. Agar apa? Agar manusia ini tidak merasa jenuh, agar manusia ini tidak merasa berat. Kan? Sabulan ini dijago. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kita yang sakit atau dia musafir yang musafirnya bukan untuk maksiat, bukan untuk melanggar perintah Allah, kaya mardalanan nang niat na sopade, maka fa'iddatum min ayyamin ukhra, bolehlah dia tidak berpuasa dengan mengganti puasanya di hari yang lain, baik itu membayar fidyah maupun mengganti kodok puasa. Bagi yang tidak sanggup mengganti puasa maka bayar fidyah. Ustaz, tiadong mandokun Ustaz mulai may bayar fidyah ni aku wajib dope puasa ni. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tetapi ada juga ulama kita yang mengatakan kalau sudah bayar fidyah tidak perlu lagi dia mengganti puasa. Maka kalau lagi musafir boleh sebagai bentuk rukhsah keringanan dari Allah. Mulakehi umak nyami marjalanan pas di bulan Ramadan baik tu Jakarta baik tu Medan tu Bogor toh lana puasa. Kira-kira kalau memberatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Maka orang-orang yang berat untuk melaksanakan puasa. Jadi najolo da bumak puasa on waktu pertama turun indah pedosongon nasan nari. Jadi najolo puasa on pertama-tama diturunkan Allah itu masih bersifat pilihan. Pilihan. Tola puasa, tola na puasa. Tayang gona puasa dia lakna jolo maka dia membayar dengan fidyah. Jadi masih bersifat pilihan. Mau laborat, toleh bana puasa. Merpilih. Tapi nanti setelah turun Al-Baqarah 185 nah to lebih merpilih. Kecuali yang Allah sebutkan uzur syar'inya.
Pamangkana minkum maridon au ala safarin. Nguna jolo tu lah na puasa borat dirasa wah bayar masongoni fidyahnya. Bayari na sa bulan itu lah. Tapi setelah turun Al-Baqarah 185, hukumnya menjadi wajib secara total. Tidak lagi bersifat pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, tapi menjadi wajib. Makanya bunyi ayatnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi orang yang merasa berat untuk puasa, bolehlah dia tidak puasa dengan memberi makan fakir miskin. Sadia fidyah munu mak tahun lewat sadari 25.000 rakwa deh. Dahanon dohot gulena. Sunima kira-kira 25.000 sadari ya teh. Bayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang berniat baik dengan sukarela berbuat baik, maka kebaikan itu untuk. Jadi Ustaz mula sadari do tinggal puasaku te ulehen mangan anak fakir miskin 2 halak tolah di Ustaz. Tolah, makanya bunyi ayatnya faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang berbuat baik dengan lebih kebaikan, maka pahala kebaikan itu untuknya. Tole palobi des namar pahala me. Ustaz 2 do ulehennya tolah. Boleh dilebihkan. Maka bunyi ayatnya faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Maka bunyi ayatnya berpuasa itu lebih baik bagimu, belum wajib. Wa antasumu khairul lakum, kata Allah, dan berpuasa itu kalau kamu pilih berpuasa, maka puasa itu kata Allah lebih baik. Masih bersifat pilihan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dia pilih Ustaz nilai. Apakah puasa atau tidak puasa? Kata Allah lebih baik berpuasa. Zaman dulu wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, molahamu alakna membotoni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu tadi kita sebut sebagai junnah. Apa itu junnah? Benteng. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan ada turun Quran, bulan Ramadan. Maka siapa yang berhubungan dengan Quran, dia semuanya menjadi mulia. Coba lihat. Malaikat yang membawa Quran adalah malaikat yang mulia. Siapa malaikatnya? Malaikat Jibril. Tempat diturunkannya Quran menjadi tempat yang mulia. Apa itu? Gua Hiro, Jabal Nur. Asidokon Jabal Nur, gunung. Jabal artinya gunung, Nur artinya bercahaya. Jabal Nur, gunung bercahaya. Marcahaya di dalam gunung ini. Asidokon gunung na marcahaya. Arana turun rumah isi Al-Quran. Ayat pertama Iqra. Bahkan gunung pun menjadi mulia. Gunung saja menjadi mulia, padahal dia cuma tempat turunnya Quran. Sampai disebut dia Jabal Nur, gunung yang bercahaya naik ke atas bukit di Makkah sana. Di sanalah Nabi menerima wahyu yang pertama, dan tempat itu sampai hari ini tidak pernah sepi dengan manusia yang datang berziarah. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita ini diberikan Allah kesempatan sekali pinoman umat seumur hidup, baik untuk haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Arani gudang na pahalona mak. Sekali ta solat di Masjidil Haram 100.000 pahalona dibandingkan solat di masjid lain. Bagi mak 100.000 pahalo ibagi umur ni bala tadi 60 tahun. Dapat tiba deh 60 tahun umur ni ba pahalo 100.000 kali solat. Nah dapat detik. Ini sunang gudangan pahalo ni. Tiongkos na bentong makna murah ti. Maka na gudang. Tungkin na yang umroh kamu tu Masjidil Haram. Maka usahakan solat 5 waktu di Masjidil Haram. Setiap waktu. Onde ba malalui Masjidil di Moka di hotel dia solat. Oh di hotel dia solat. Teh. Tentang go haji mungkin daw penginapan dia boleh jadilah. Tapi kalau bisa memungkinkan keadaan tidak ramai jamaah, maka usahakan solat di Masjidil Haram. Pahalanya sangat besar. Kemudian
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas. Karena kata Allah, bulan Ramadan Quran itu adalah hudan linnas. Hudan itu petunjuk bagi manusia. Temeta dongkon bulan na lewat. Kalau kita mengaku orang bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quran. Makanya kita baca Quran, kita pahami isi Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran. Aso menjadi petunjuk. Bahad dia umat hafal Qur'ania, te indah paham ya ahane hafal ni. Ujungna umat ilang garia perintah ni Allah. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Indah dong gunani hafalan Qur'ani umat anggoles namar riba do peiba. Indah dong gunani hafalan bacaan Quran ni be umat anggo na tinggalkan do perbuatan na diharamkan ni Allah. Bo pe fil Quran kamu 30 juz te anggo na siyamalkon kamu dunia fil muni. Indah dong gunani. Bo tina paham buset ya. Maka no mak molak kinai on Ramadan iku untuk membaca Quran lengkap dengan terjemahannya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan angkon na tamat. Pinomat umat sakali samur hidup mamarumu riba 50 mamarubu riba 60 na sungada pita matiba Qur'ani ngan Al-Fatihah sampai An-Nas dot artine bayangkon kamu majului na ibu doro mangide beti on target ni mah Ramadan nagot roon omma dua poken na yon bain target munu membaca Quran lengkap dohon arcina mula adong dot tafsirna aso pohomi basanga do petunjuk ni Allah Subhanahu wa taala tui bahambonyon aso maruba kehidupan niba. Temu dok kon na lewat ustaz 50 tahun mana membaca Quran les natar songoni do rasa ngulun-ngulunnya. Tung basaratnya saja dibaca mah. Inde baca wartine andi kan memang jadi petunjuk. Mula songoni tung Roma soniru kon ni Allah ini surah Al-Baqarah surah Yasin. Wasawaun alaihim aanzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Ipaingot na sepaingot ibaca na si ibaca lek na songoni kodoa yakin na umaon inda na kodoa yun nate siap do maruba mak kan ulang datang umak mangaji Ramadan tu Ramadan lek na songoni mamatua dang perubahan maningkat mai iman. Mula tahun na lewat sidokana 5.000 Ramadan 10.000. Tima makana 11 bulan iba mangomong. Di 11 bulan mangomong. Pasiap sidokana Ramadan. Sobahat nagot bagi. Iyo. Makana persiapan Ramadan sebenarnya mak 11 bulan na lewat dohon. Yan 11 bulan na lewat mamarsiap di ba nagot menyambut Ramadan. Ipasiap sidokana, ipasiap bajuna, ipasiap kesehatan na. Ni si Ramadan si masoronya ini ya. Asal maro Ramadan ini pinabakit mapanyakit. Ujung na puaso. Puaso pituluari me ya. Soal lagu ni odang ikan puaso riuk-riuk ni. Tolong hari mau kam pariuk. Tuluari pe puaso inda tu. Ima. Makana tahun nagoro 11 bulan sebelum Ramadan pasiap. Isi magugoy na mangomo. Biasa bahat lehenon. Karena Nabi kalau dia masuk Ramadan, Nabi itu banyak bersedekah. Nabi orang yang sangat dermawan kalau sudah masuk Ramadan. Nah marsidoka saja mikarejona. Marsidoka bope na panganon, bope ne dia. Hati natar len panganon pinomat tenaga. Natar len tenaga pinomat menyenangkan hati orang. Kan bukankah menyenangkan hati saudara kita adalah ibadah? Wow. Menuntung rasukimu ma, pabarangkat tetanggami umroh. Loh, ipi ibadah deh menyenangkan hati orang, menyenangkan hati saudara kita. Ulang do deh naget matua nagut-gut sajod. Mengaligi rasukinya lak teh. Dorna iri, tu rasukinya lak. Tola do iri, tapi iri dalam kebaikan. Mula dong tetanggani ba, iya bayana ada tinggal tahajud na apa yang kon bisa songoni. Itu. Anggo iri na tola me, iri dalam kebaikan. Jangan mengiri orang ketika orang mendapat nikmat lalu kita ingin agar nikmat itu hilang dari dia. Sugari maya anak mak mangini ya, rasokini kannya. Itu iri namanya. Nah, iri yang tidak baik, tapi iri yang baik adalah iri mengiri orang dalam ketaatan.
Mulai bisa membaca indah juga ada tinggal tahajud na indah juga ada tinggal bacaan Quran. I masih contoh. Maka na carito ni bapingkin na umat los Ramadan ni ramu umat ni syaha. Nah juga ada ni ramu tinggal tahajud ni ya. Biar masuk semua ni ibadah. Itu perbincangan ni ba. Yang perbincangan yang meningkatkan amal ibadah. Syaha dengan pala Ramadan. Nah juga ada mat taksidukan i namar buku puasa. Kita lenggu bisa gari lo bisa ngoni. Itu perbincangannya. Jangan perbincangannya mengiri nikmat orang supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Jangan. Kalau bisa iri dalam kebaikan, mulai ia bisa umroh, apa kun bisa umroh, mulai ia bisa haji, apa ya Allah lehen dia rasoki asa bisa haji. Panggil tu Allah. Hagiot nu panggil tu Allah. Nadong naso mungkin ikabulkan Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Quran itu adalah Ramadan itu adalah bulan turunnya Quran. Quran itu adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Jadi ingin dia metaboto na benar dot na salah ngen Al-Quran. Karena pendapat kebanyakan orang belum tentu benar. Karena bacaan nari tisungoni di ben kalak nabahatnya. Pendapat kebanyakan orang tidak jadi tolak ukur benar atau salah. Harupi sedanion mangkarejoon nauma tenggoni Allah Subhanahu wa taala salah deh. Nangkon si dohot tadi iba. Maka banyak belum tentu benar, sedikit juga belum tentu salah. Maka benar dan salah tolak ukurnya adalah Al-Qur'anul Karim. Apa yang dikatakan Quran benar, maka itulah kebaikan. Apa yang dikatakan Quran salah, maka itulah keburukan. Khair, syar, baik, buruk. Itu yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kenapa? Harana mula manusia menentukan kebaikan, betapa sering manusia ini menentukan nilai-nilai baik itu dari ajas manfaat. Apa? Ajas manfaat. Mula namar manfaat narwanya napa deme? Tidak semua yang bermanfaat itu baik, betul tidak? Khamar yang memabukkan, miras, minuman keras, kalau dijual bermanfaat tidak? Bermanfaat, mendatangkan uang, membuka lapangan pekerjaan. Anong pabrik natai di negara? Berarti membuka lapangan pekerjaan. Kalau tolak ukur manusia kita jadikan ukuran, maka dia bermanfaat. Jual beli miras, narkoba bermanfaat kalau dari unsur nilai materi. Apalagi perzinahan kalau bermanfaat, mendatangkan uang, membuka lapangan pekerjaan. Maka ada sebagian pejabat itu kata dia lokalisasi itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Itu karena tolak ukurnya manfaat. Padahal tidak semua yang bermanfaat itu baik. Narkoba bermanfaat. Kenapa? Mendatangkan uang. Maka apa yang Allah katakan haram, itulah yang tidak baik. Apa yang Allah katakan halal, maka itulah yang baik. Makanya jangan seperti lagu itu kan. Garang gue bisa lagu napa deh. Maon lagunya gara-gara sebotol minuman loh. Kan? Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongannya. Ujung nama mabuk saja pose-pose na ramar ibadah. Kena tenggin saja doh. Loh. Maka ulak saya ipu-ipu taribadas. Putar lagu-lagu na mangingat kontu Allah Subhanahu wa taala. To ada lagu teh lagu-lagu na mangingat kontu Allah. Oh, lagunya goyang dompret. Sebotol minuman. Ada be. Ai misi mocom misi lagu ni nenek itu. Maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahr." Maka siapa yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka menentukan masuknya Ramadan, satu Ramadan dengan melihat anak bulan, dengan melihat anak bulan, namanya hilal. Karena godonok Ramadan jalaki me namar guar si hilal. Ada hilalon anak nibu
bulan sabit iligin. Mula matahari dah bulan sabit berarti masuk main syadar Ramadan. Imana biasa italigin itipi-tipi. Maka untuk menentukan masuknya satu Ramadan harus ru'yah. Faman sahida minkumus sahra falyasum. Maka siapa yang bersaksi melihat bulan sabit, maka hendaklah dia berpuasa. Mula dong nomor saksi, mau ada anak ni bulan ini, maka berpuasalah. Maka orang-orang yang menentukan masuknya satu Ramadan dengan melihat anak bulan, isumpah dia lagi. Isumpah wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah demi nama Allah, saya telah melihat anak bulan. Maka diterima kesaksiannya walaupun yang bersaksi satu orang. Maka mulailah puasa dengan melihat anak bulan. Begitu juga nanti mengakhiri Ramadan juga dengan melihat anak bulan. Kina itu kan habis Ramadan kita ropong memulang mengaligin sangama muncul do anak ni bulan sangain indah. Imana marguar hilal. Apa itu hilal? Anak bulan sabit. Namanya kan ibu son sabiti ima hilal. Mengawali mengakhiri Ramadan dengan melihat anak bulan. Maka kata Allah, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra. Siapa yang bersaksi melihat bulan, maka falyasumhu, maka hendaklah dia melaksanakan puasa. Wa man kana maridun, Allah ulangi lagi. Wa man kana maridan aw ala safarin. Tadi sudah disebut juga di awal. Ini disebut lagi. Siapa yang sakit, siapa yang musafir. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, maka bolehlah dia mengganti di hari yang lain. Megoti na tinggal di bulan na lewat. Mula adong lupa ni sigoti yung potan ma. Adong lupa dua poken na. Ulang paleleng-leleng be. Naron madapot sa Ramadan. Alah, biano may barumnya. Anong lupido po kinay? Yung potan man ang manggoti puaso. Sebenarnya, kalau sudah Sya'ban, tidak baik lagi kita untuk puasa. Karena Sya'ban itu persiapan untuk menyambut datangnya puasa. Asolang bosan, bersiap diri nama. Kapan kita mengganti puasa? Di bulan Rajab, di bulan sebelumnya. Kalau sudah Sya'ban itu tidak dianjurkan untuk, apalagi sudah dekat 2 minggu naik. Aranan nomor sambung Mei itu Ramadan. Nanti dikhawatirkan kita bosan. Maka nang gue bisa garik 2 poken naik, ang gue bisa doda. 2 poken naik sebelum go Ramadan masih dung menggoti membayar utang puasa. Tapi Ustaz on de pedingot yang gusto nitong natar ko bidete. Gotti masongoni natar kaji ko nang bebe. On masoni na 2 poken isang magotti. Harus nasugari on masa tenang. Menyiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Puding-puding mah, jago-jago mak kesehatan. Pature-ture mah badan. Kan? Aso sehat nagot menyambut Ramadan. Kemudian siapa yang sakit atau dia musafir maka boleh diganti di hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Naruan yung mai puasa Ramadan nakot pa borat kun di sana nakot pa momoita adong deba na boratan sa Ramadan niya. Padahal Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki bagimu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki bagimu kesulitan. Puasa ini Allah wajibkan bukan untuk memberatkan umat Muhammad. Nang menurut pa borat konon maka natidok kon Allah ise na marun ise na musafir tola inda puaso tayat tong bayar pidi ya atau ganti kodok tola. Maka puasa ini telah Allah ringankan. Najolo sebelum turun Al-Baqarah sada 85 turun Al-Baqarah sada 84 najolo alak puaso asal madung tarpodo miadung isa inda tola bay mangatkon tarpodo koma habis isa sampai cogot marbuko na tola bay mangatkon ima najolo borat ni puaso borat do kira-kira asal tarpodo mi habis isa inda tola mangatkon be imana jolo pertama-tama kali puasa diwajibkan, makanya sangat berat dirasa oleh sahabat. Sanari
asal terpodo kudung isa tola de pio mangat kon 3 kali kau jadi mau terpodo mate sampai masuk waktu maka puasa itu telah Allah mudahkan. Maka itu maksud Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Marsukur meta, ternyata puasa ini telah Allah mudahkan bagi kita. Hitung najolo asal terpodem dung isana atau lebih mangakon. Maka naborata ni rasa sahabat najolo. Bahkan nanti di Al-Baqarah 187 dijelaskan kenapa nanti turun Al-Baqarah 187. Bahkan dulu kalau puasa Ramadan dulu asal dia sudah tertidur isya tidak boleh lagi, bukan hanya cuma makan minum, bahkan bercampur antara suami istri pun tidak boleh. Makanya Allah turunkan Al-Baqarah 187. Maka nama lakap najolo sahabat mengadu tu Nabi ta, ya Rasulullah masih lapaudanya biar nomaon matar karejo ona udah ya Rasulullah sip Nabi ta sip Nabi ta nah terjawab dia. Maka turunkan Allah ayat untuk menjawab pertanyaan sahabati. Surah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu. Narun tabahas. Oleh karena itu puasa ini adalah untuk memudahkan kita. Allah menghendaki bagi kita kemudahan. Ada rukhsah, ada keringanan yang Allah kasih kepada kita. Siapa yang sakit, siapa yang tua renta, yang sudah pikun, yang musafir, bolehlah dia tidak berpuasa. Karena puasa ini hanya wajib bagi orang yang Islam balik berakal. Alakna dewasa dona wajib puasa, sudah mumayyiz. Daga anak indah wajib puasa. Taibo pesongoni uma, les ajarkan kamu, didik anak-anak itu puasa sejak usia kecil. Ulang bedokot puasa 1 hari. Arana indah dong umak puasa 1 hari, puasa hari 1 hari. Puasa itu mulai dari masuknya waktu sahur, berakhirnya waktu sahur sampai masuknya waktu berbuka puasa. Jadi pola batal masongoni nak konsidokon puasa 1 hari. Arane indah dong puasa 1 hari. Puasa itu mulai dari berakhirnya waktu sahur sampai masuknya waktu berbuka puasa. Maka didik anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk belajar puasa, apalagi mereka sudah masuk berumur 10 tahun. Siapa anak kita berumur 10 tahun, kalau dia tidak sholat, maka boleh dia dipukul. Tapi pukulan untuk mendidik, tidak menyakitkan, tidak berbekas, hanya untuk mengingatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirallah, maka sempurnakanlah bilangan puasa. Mola adong nakinna tinggal puasa ni be arana iba marnyae, arana iba na orang sehat hindai dokon Allah sang arunna aha sajope arunna mola marun tola na puasa. Ustaz naci tandau kuda mapoli ngurasa tola do na puasanya tola. Karena dalam ayat ini Allah katakan marid, siapa yang sakit hindai dokon sang sakitna maka sudah dimudahkan oleh Allah. Ustaz baro onau ya mamang intai surasa mana manguasnya nah boleh nak si puasa teh iwat dah diganti di hari lain atau bayar fidi. Itulah kemudahan dari Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah puasa. Maka ni tadokon nakin mula adong depena tinggal puasa ni batan na lewat aso sempurna puasa ni banatan na lewati, maka sempurnakanlah bilangan hari puasa dengan mengkodo atau bayar fidi. Ya, karena begitu perintahnya. Walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan puasa. Walitukabbirallah, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Mula siap kamu puasa, agungkanlah Allah. Maka malam marakhir sadar Ramadan, masuklah malam Idul Fitri. Walitukabbirallah, maka agungkanlah Allah dengan tukabbirallah, bertakbir. Ini masuk takbir malam berakhir Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang merintahkan?
Allah, walitukabbirallah, agungkan asma Allah. Asi suri tamang agungkan asma ni Allah. Arano ma mola madung masuk Ramadan, langsung ada marsidoka tu anak yatim di bulan Ramadan, ijak jalaki me anak yatim. Naso juga ada tu masojid, kema tu masojid. Naso juga ada membaca Quran. Naso juga ada tarawih witir, kema tarawih witir. Naso ada marsidoka, akhirna marsidoka. Naso manutup aurat di luar Ramadan, di Ramadan manutup aurat. Maka kata Allah, walitukabbirallah, agungkanlah Allah. Kenapa? Karena bulan puasa ini menjadikan seseorang itu hudan, menjadikan dia mendapat petunjuk. Asal Ramadan bakme menjak jalaki anak yatim. Piga anak yatim munisi, medianya kan dijalakan bebo. Apalagi pas membayar zakat, kumpul anak yatimnya. Nah biasa tiyari nah biasa nang ingot kamu anak yatim. Asyeng go berakhir Ramadan margo semanjalaki anak yatim. Asih, itulah keberkahan daripada bulan Ramadan. Naso juga ada marsidoka ma. Naso juga ada tu masojid marjamaah ma. Bope na olat ni satu ngabuhaso. Arana mula marahir na isibe. Idia nama idalanan nama gokmo. Isi nama palagot sapuken na igot. Habis puaso, mapindah. Hindi masojid. Idalanin nama gok. Rame sa jote. Padahal justru seharusnya di akhir Ramadan itulah seharusnya lebih penuh masjid. Karena Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Quran menjadi malam yang mulia. Malaikat yang membawa Quran, malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Gunung diturunkannya Quran menjadi gunung yang mulia, itulah Jabal Nur, Gua Hira. Nabi yang diturunkan kepadanya Quran menjadi nabi yang mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran, umat Muhammad menjadi umat yang mulia. Orang yang membaca Quran maka dia menjadi orang yang mulia. Orang yang berkata-kata dengan Quran menjadi perkataannya menjadi perkataan yang mulia. Nah dong mak segala na berkaitan not Qurani pasti menjadi mulia. Maka na mula porramun mulia, porramun bercahaya, maka hiduplah dengan Quran. Mula daw itaw maksen Quran, biasa na daw may besen keberkahan dan kemuliaan. Maka siapa yang dekat dengan Quran, maka insya Allah hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi dia berkata dengan Quran, beramal dengan Quran, maka dia hidupnya akan barokah. Ada yang kun barokah? Ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya amal soleh dan pahala kebaikan. Kami dokon na lewat pangiduan nita na barokah. Legen maya Allah rasokina barokah, umur na barokah, rumah tangga na barokah, keturunan na barokah, bagas na barokah. Aduh cincin na barokah, handphone na barokah, solop na barokah. Apa itu? Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita membawa kita kepada bertambahnya amal soleh dan pahala di hadapan Allah. Maka etong mama ingot mula adong namar tambamu, kira-kira namar tambami manambah pahala don amal kebaikan do sangin di hadapan ni Allah. Mula na martamba berarti perlu dipertanya ni martamba epengmu harus na martamba pahalomu. Di ba martamba epengnya nanggo pahalo na martamba, aduh dosa. Martamba mobil niya harus na martamba pahalo. Asih yoba niya mobil niya itu pengajian, ke itu majelis taklim, ke itu tablik akbar. Martamba bajunya na baru, yoba niya baju na baru niya itu pengajian. Oh ma adong bajunya na baru simpan ni lamari. Oh baju pi makin na isa pa anding. Baju ni BP siapa ditanya oleh Allah jungado do baju mi ban komar amal soleh. Ulang simpan baju mi mak, ide baju mu nadeges pakai matu majelisan. Karena siapa yang datang ke majelis ilmu lebih baik amalnya pahalanya di hadapan Allah daripada 1000 kali solat sunnah. On namaruntung do mu maon. Isinarotu majelis ilmu mendengarkan ilmu, maka itu lebih baik pahalanya nilainya di hadapan Allah daripada orang yang solat sunnah 1000 kali, 1000 rakaat. Pertanyaan nama, ngada do solat sunnah ko 1000 rakaat. Nah, ngada kuete. Maka isinarotu majelis ilmu umpade do pai pahala ni dapat konya daripada ia solat sunnah 1000 rakaat.
ulang sepele non, ulang kamu losok-losok rumah ngaji. Oh lo, dia balosok rumah ngaji. Oh lo, narwani rupa malamar amali marjikir-jikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbarnya. Unggo nang pahlo na padirotu majelis ilmu. Arani malim na rasi bagasan naro itu majelis ilmu be. Macukup rasi ilmunya Ahmadun me mapah benduaunya. Bu rasi ya mengpaten amalan ni bagasan. Padahal datang ke majelis ilmu menuntut ilmu lebih baik nilainya di hadapan Allah daripada solat sunnah 1000 rakaat. Deh, pulang losok-losok biro tu majelis ni. Mula dong pengajian diumumkan ketua majelis taklim Rome ba. Oh, dia barani malim ni resena re robe. Oh, pistar tungau ni. Ulang, au saja penggodong majelis ilmu ke dua manangion. Oh lo. Jadi pala penceramah isi bisa menceramahi nanti. Maka datanglah ke majelis ilmu. Maka agungkanlah asma Allah karena Allah di bulan Ramadan ini menjadikan setiap orang mendapatkan hidayah. Maka nanu mulak solat tarawih kuma, ulang be buka aurat mi. Dia badung kalau re masuk TV dan dibuka ni mata lo kumisi. Oh lo, mai tutup dengan aurat pada lo solat tarawih. Pula kengin di keluar maner bang mata lo kungi langsung. Ya Allah ya Rabbi, langsung buka aurat. Ulang be, tapi aurat wanita adalah baik di dalam solat maupun di luar solat adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ima aurat munu. Ulang betong gabak-gabak be keluar ngen pintu. Ulang be gabak-gabak keluar sian bagas. Karena aurat itu antara seluruh badan kecuali muka telapak tangan bukan cuma solat, bukan cuma ketika solat, tapi di luar solat juga. Makanya pakaian ibu-ibu ini yang dipakai inilah pakaian keluar rumah. Mola keluar kosen pintu mak songonon ma pakaianmu. Pakaian mini bagasan ni, bagasan bagas deh. Ibagasan ni pakaian mi adong bisa baju bagasan bagas. Dua lapis, ada bajunya biasa pakai bagasan bagas, ada baju nagot keluar bagas. Maka na mo lagot keluar sen pintu nagantung nangkin ipakui jubah mi, baju kurung mi, ima pakai keluar. Itulah pakaian di dalam keluar rumah. Marbeda do pakaian di bayi bagasan bagas, do pakaian di luar bagas, apalagi di hadapan suami. Ulang pakai pakaian ibagasan bagas tu luar bagas. Jadi ulang wasawaun alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Mangaji na semangaji ipaingot na sa ipaingot lek nasungoni tari dati ulang dati usahoon mate maruba masotik so marpalan-palan, marproses. Karena perubahan itu butuh waktu, butuh proses, indah langsung. Tentong umak bo pesongoni, ulang atong lesongoni saja, busete, marpalan-palan. Biar ada umak bin nasongoni ba, marpalan-palan ustad. Karena menutup aurat itu bagi seorang perempuan bukan masalah dia baik atau sebelum baik, tetapi dia adalah merupakan kewajiban. Indang konda pade jolo, wajib. Tapi butuhmu udah di sini wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dot melak lemi merdosa. Ipa dirian tongko gabak-gabak kalversen bagasan bagas. Dot me menanggung dosa ni te iya imam na. Si pa dia. Dot met kineron job tu narakuan. Mula holong nuramu dia bang nani bagas, diudah ni bagas, maka tutuplah aurat keluar rumah. Keluar kosian pintu ima pakai bo. Jadi baju kurung ini jubah sono pakion bo. Sarung kun mewo pakai kerudung di atas kepala. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31. Dalil tentang wajibnya menutup aurat baik itu jilbab maupun kerudung. Nedokon jilbab songon nejelaskan na lewat adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai mata kaki. I menedokon jilbab. Jadi nasalah di tasaleleng non nggoniluon nang mo jilbab ahado himar. Dalilnya Quran surah An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi humurihinna, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya menutup dadanya. Dia bakar kerudungnya madigis ala aku nai bain lupinin semua. Songon nagok manyikot no. Kerudung sakaratul mau. Oh, lu madigis tong kerudung.
iulurkon madati sonido perintah ni Allah ima makano maudong kon nang kindamu baca amu Qur'ani baca amu artine asi songani saleleng no tentong manana pohon kamu ni baca muni ne dia do ne dokon jilbab ne dia do ne dokot karulung ustaton nasalah sajonya inna ba benni holong ni rangku dia muma asi porrak wa mupe masuk surga oleh ibu matong ruada tukin nama iba masuk surga ni ramu ili tetangga ni ba naung isi media ni ba sidalakan nah tari dasang dia rupa ni balikan do olo transit di neraka maka anggo holong do ramu ma ete diudah ne bagas diabang ne bagas tutup aurat menutup aurat itu bukanlah tanda seseorang itu baik atau tidak baik melainkan dia kewajiban anggo parang itu gina dipaturi pokoknya tutup majolo kan itu maka oleh karena itu agungkanlah asma Allah karena di bulan Ramadan ini menjadikan orang mendapatkan hidayah nasora marsidoka mak naso ngada markupia tu masuk nah ida mudu pala hari pertama nama masuk jiti nah masuk bibi sembayang oleh 2000 bagian mak dagang anak bising Masya Allah karena keberkahan bulan Ramadan orang banyak mendapatkan hidayah maka jaga semangat Ramadan ini jangan sampai hilang. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bila hambaku bertanya kepadaku maka jawablah aku dekat sungguh aku dekat fa inni qarib oh ya Allah ya Tuhanku nadonokan di donok do Allah fa inni qarib mula marsapa le tentang ni Allah katakanlah aku itu dekat kepada hambaku ujibud da'watad da'i ijadaan aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku tayong syaratna mula porro munu mak doa mun dikabulkan dua syaratna fal yastajibu li wal yu'minu bi hendaklah mereka memenuhi perintahku dan mereka beriman kepadaku inda dapat ko mak sanga ahana di sisi ni Allah mula narahum makkarejon nadon porro mun adong ni Allahi tinai karejon ko nadon na dapat koi syaratnya dua kalau mau doanya diijabah oleh Allah fal yastajibu li wal yu'minu bi karena lebatan dupe hajat munu uboto ni na tombus maka penuhi syarat hendaklah mereka beriman dan hendaklah mereka memenuhi perintahku ahane perintahku ni Allah karejon dapat kome di sisi ni Allah dua yang kuncina fal yastajibu li wal yu'minu bi surah al-baqarah ayat 186 wa ijasa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i ijadaan fal yastajibu li wal yu'minu bi dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku la'allahum yarsudun maka dengan begitulah mereka mendapatkan yang namanya petunjuk. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke Al-Baqarah 187 uhillalakum lailatas siyamir rafasu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna silang ustaz puasa Ramadan ibahason on pina perluan nama apa itu hukum antara suami istri uhillalakum lailatas siyamir rafas diizinkan pada malam hari antara suami istri rafas bagi yang masih punya suami ya bercampur baur antara suami dan istri hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kamu itu pakaian bagi suamimu dan suamimu itu bagikan pakaian bagimu apa fungsi pakaian saling menutup maka namar si tutup-tutupan suami istri ulang namar bada pola marbada pe ulang leng-leng ade satu kipe pola marlabis pe ulang sanga lewat toluari arana suami ni bayi pakaian bagi kiba istri ni bayi pakaian bagi suami saling menutupi kekurangan dan kelebihan arana adong de kekurangan ni ada baru ni bayi adong juo de kekurangan ni suami ni bayi rap adong kekurangan na jadi saling menutupi suami istri itu taubahnya seperti pakaian yang saling menutupi hunna libasul lakum wa antum libasil lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah maha tahu bahwa pada malam hari kamu tidak dapat menahan dirimu fataba alaikum maka Allah menerima taubatmu wa afa ankum dan Allah memaafkanmu fal ana basiruhunna wa batagu maka taballahu lakum maka pada ini kata Allah maka campurilah suamimu itu istrimu sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala wa kulu wasrobu dan makan minumlah kamu hatta yatabayyana khaitul abyadu minal aswadi minal fajar maka makan minumlah kamu sampai jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih
ro sahabat na jolo bonang nalom-lom ni ko betia bonang nalom-lom ipat ni panot notia sampai torang hari, bukan begitu maksudnya. Maka dilihat oleh Rasulullah, si dubaya sahabatun ikobet betia inang lipat nenya nang gosongoni daw ya sahabat ni Nabi. Tane maksud adalah sampai jelas bagimu apakah sudah berakhir waktu sahur atau belum. Maka makan minum boleh, semenjak itu boleh makan minum sampai masuk waktu sahur. Mangarigip saja sampai orang hari maknang mengalarang. Mula nangkin ilarang, turunnya ini membolehkan, berarti kita makan minum setelah waktu isya sampai waktu terbitnya sahur. Maka jangan lupakan sahur. Kenapa? Karena sahur itu terdapat barokah. Fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Bo penasa tetek aek, bo penasa galas aek, bo penasa biji kurma, tetap sahur. Karena di dalam sahur ada keberkahan. Mau dapat keberkahan maka sahur. Dia barani togos nerasia nak pesi sahur tahan donya ulang. Aku lek na sahur do asuman dapat barokah. Walaupun dengan sebiji kurma. Kemudian kata Allah, wa kulu wasrabu, makan minumlah kamu sampai berakhirnya waktu sahur, summa atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa sampai masuknya waktu berbuka puasa. Wala tubasirhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kamu sentuh suami atau istrimu itu ketika kamu iktikaf di masjid. Iktikaf ini dilakukan 10 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan. Ahadi manjalaki lailatul Qadar. Maka 10 hari terakhir Ramadan Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, dia pun tidak lagi menyentuh istrinya. Tu dia nama Nabi kehe tu masojid manjalaki lailatul qadar. Karena malam turunnya Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu dicari? 10 hari terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Pahalanya 1000 lebih baik daripada 1000 bulan, lebih besar daripada kita beramal selama 83 tahun kurang lebih. Kemudian jadi kalau kita lagi iktikaf tidak boleh kita menyentuh suami atau istri kita. Tilka hududullah, begitulah ketetapan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati suami atau istrimu. Kadzalika yubayyinullah, begitulah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepadamu. La'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa salah satu daripada tujuan berpuasa termasuk seluruh amal ibadah kita, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, infak, wakaf, semuanya, seluruh amal ibadah namarim bersama hanya satu tujuannya, bagaimana agar kita hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya penjelasan seputar Ramadan, maka kita buka tanya jawab karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adong nak marsapa ya doa Allah jadi adong nak marsapa seputar Ramadan. Silakan itu. Waktu riba kan sebelum sudah dewasa tapi nak belum menikah riba kan kita disitokkan puasa riba kadang batal nak ganti tentu sama saja kan jadi sebagian diganti seperti kehidupan Ustaz Nakinan kan boleh ikat baik nilai kan Ustaz boleh jadi itu dipahami semua kajian ini kan Ustaz Ustaz Nadong dan ini Ustaz nah tertinggal puasa yang tertinggal. Kalau sanggup mengganti dengan kodok puasa, maka diganti dengan kodok puasa. Taitung mulana bisa mengganti puasa on. Allah. Iya. Allah. Maka kalau begitu bayar fidyah. 1 hari puasa, maka 1 hari fakir miskin. Yaitu ngetong mak piga dona tinggal ai membayar kontu amil zakat. Noraku adong puasa kuna tinggal sekian hari mau bayar fidyah tahun-tahun sebelumnya boleh dicicil ya. Jadi tolak dibayar fidyah boleh kalau sudah berat melaksanakan dan puasa ya. Halo. Halo. Bahat nomor tinggalan nanti mak.
Allah. Yang di kanan jadi tunaikan Ustaz. Misal betul dari betul kan tolak ini. Tolak. Karena puasa yang ditinggalkan itu merupakan utang. Utang yang harus dibayar. Asolunas utang dibiakon dibayar. Ditunaikan haknya. Maka tunaikanlah hak puasa kita yang tertinggal-tinggal itu agar terlunasi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang puasa yang tinggal. Dong lupa nak Umar sahabat tentang puasa. Silakan itu. Ambil zakat. Tola muladong do dapat roa niba sekitar niba tetangga niba na fakir miskin tola ilehen mangan tetangga niba fakir miskini tola lo bisa adalah ustad ilehen tola. Makanya dukunnya paman tatawa khairun fa khairullah. Siapa yang melebihkan fidyah puasanya, maka itu kebaikan bagi dia. Tola di palo bistat ingin sadalak tola. Makanya ditetapkan amil zakati fidyah itu 25.000 itu satu mud beras dengan lauknya. Isi mantong bulena kan kira-kira mararga 25.000. Dong marbeda setiap kota nggak sama. Jakarta ubeyo 60.000. Tergantung pendapatan tingkat pendapatan masyarakatnya. Jadi tolak maladong neboto fakir miskin tetangga di batola langsung ibayar itu sih tanpa perlu lagi ke amil zakat boleh. Langsung kita berikan makanan boleh tanpa itu. Masalah bacaan berbuka puasa. Kalau dibaca dua hari baru nikmati rezekinya sampai rumah jadi sunnah daripada berbuka puasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ulang bepaleleng-leleng karena melama-lamakan berbuka puasa tidak baik. Minum dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim baru baca doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar atau satu doa lagi yang ada yang disebutkan itu tadi. Jadi makruh melama-lamakan berbuka puasa. Bope tahan. Jadi sunnahnya disegerakan. Bondut jolo Bismillahirrahmanirrahim baru baca doanya. Iya, karena disunnahkan kalau berbuka puasa disunnahkan dipercepat, kalau sahur diperlambat. Jangan salah, diperlambat. Itu sunnahnya supaya dapat sunnahnya diakhirkan kalau sahur. Adong lebih. Saranai, narun penasaran. Ulah nadang mesti kita tutup. Seputar puasa atau seputar tidak puasa juga boleh. Ya, jadi ada lagi. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Jangan lupa, mudah-mudahan kita berdoa seluruh kita jamaah yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Begitu juga Allah sampaikan umur kita pada 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin.